Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sebagian orang mungkin menduga bahwa ajaran agama Islam hanya berkutat seputar masalah ibadah ritual atau ibadah mahdhah atau mungkin muamalah, hukum-hukum keluarga dan sebagainya. Mungkinkah Islam memiliki panduan tentang seputar masalah misalnya peperangan? Karena kita sering mendengar, melihat bagaimana dalam peperangan itu sepertinya tidak ada panduan. Banyak orang-orang atau bangsa-bangsa yang berperang tanpa memiliki dan mengindahkan etika. Sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan juga Islam mengajarkan etika dalam peperangan ini. Yang pertama dari aspek niat. Al-Quran misalnya menyatakan di surah An-Nisa ayat 104, Allah berfirman, وَلَا تَهِدُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kamu jangan menjadi lemah ketika berhadapan dengan musuh. Karena jika kamu kalah, jika kamu menderita karena peperangan itu, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Bedanya kamu berharap atas rahmat Allah. Jadi nomor satu yang membedakan etika perang dalam Islam pada aspek niatnya, motifnya. Bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk meraih keuntungan dunia. Tapi perang itu dilaksanakan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk etika yang Allah ajarkan misalnya, kita lihat juga petunjuk Allah dari aspek ini ada di surah Al-Baqarah ayat 251 di mana Allah mengatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sekiranya Allah tidak mengimbangi atau tidak menjadikan orang-orang yang telah berbuat kezaliman, orang-orang kelompok bangsa yang telah melakukan bentuk kedurhakaan dengan memerangi bangsa lain yang tanpa berdosa. Kalau Allah tidak menjadikan mereka pada akhirnya dikalahkan, maka binasalah bumi ini. Artinya apa? Motif utama yang kedua, samping untuk mengharap ridha Allah, dalam Islam peperangan itu untuk memuliakan manusia. Sebagai bentuk pembelaan terhadap kemuliaan manusia yang merupakan anak-anak Adam, yang Allah tegaskan selalu kami akan muliakan manusia. Maka diatur demikian rupa dalam agama kita. Kita ambil contoh ayat yang lain misalnya Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Peranglah di jalan Allah. Ketika kalian diperangi, tapi jangan bersikap melampaui batas dalam peperangan itu. Apa yang dimaksud dengan sikap melampaui batas dalam peperangan? Menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Ini yang dilarang dalam agama kita. Maka misalnya di surah Al-Hajj pada ayat yang ke-40 Allah menyatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat shawami'u wa bi'u wa shalawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Artinya apa? Tidak boleh dalam peperangan itu menghancurkan tempat-tempat ibadah agama lain. Harus mereka kita hormati kalau seandainya terjadi peperangan. Itulah di antara sekian banyak petunjuk etika dalam peperangan dalam Islam. Itu pun tidak karena ofensif. Sehingga di Al-Quran dinyatakan juga di surah Al-Hajj ayat yang ke-39, Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan kalian berperang karena apa? Karena adanya kezaliman. Jadi motifnya untuk mengharap ridha Allah dilaksanakan dengan cara yang baik untuk memuliakan kemanusiaan dan kemudian apa? Tidak menghalalkan segala cara. Di antara juga menghormati kemanusiaan, menghormati perempuan, menghormati anak-anak, dan juga tidak menghancurkan fasilitas umum yang itu untuk kemaslahatan manusia. Maka dengan perang seperti itu, itulah wajar bagi yang meninggal mendapatkan mati syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.